Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu teh, suaranya nggak kedengeran ya? Padahal Padahal banget nih jamanannya. harusnya walaupun sore, tapi semangatnya semangat pagi. Iya bener banget. Iya, Ulang udah aja. Iya, ulang lagi aja. Udah pada makan kan teteh? Udah? Ada yang belum? Oke, keluarin suaranya ya, karena semangat sore itu harus bagaikan semangat pagi gitu loh teteh. Walaupun sore, malam, siang, tetap semangat harus semangat pagi ya kan? Iya betul kan. Oke, kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, udah cukup teh suaranya? Udah cukup. Oke, kita mulai ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu, bersilaturahmi, berkumpul di Masjid Al-Mujahidin yang kita cintai ini dalam acara pengajian rutin Muslimah Bapak. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya besok yaumul akhir. Allahumma amin. Baik, yang pertama, kajian ini diadakan oleh komunitas muslimah Baper, yaitu muslimah membawa perubahan, bukan muslimah baper ya teh? Iya, bukan bawa perasaan. Tapi bawa perubahan. Oke, nah acaranya apa aja nih? Acaranya ada kajian umum, kajian khusus muslimah, ada event tahunan juga, dan acara lainnya. Jadi jangan lupa follow Instagram Muslimah Baper ya, di Muslimah Baper. Tuh, lagi teh. Nah, kalau misalnya jamaah-jamaah yang di sini ya, teteh-teteh kalau misalnya pengen gabung sama Muslimah Baper, bisa langsung isi form di meja registrasi khusus muslimah. Betul. Nah, yang ini, tema kajian pada sore hari ini adalah Apa itu teh? apa ya? Udah pada baca flyernya di depan mungkin ya? Udah segede gambar gitu. Iya, masa kelihatannya teh udah jelas banget ini. Jadi tema hari ini adalah Hai Kids. Nah, Berarti kita masih kids nggak teh? iya tuh kan Iya, masih ada orang tua. Nggak apa-apa ya, umur mungkin sekitar 2 ke atas, tetapi kita masih terlihat seperti kids ya, masih lucu-lucu gitu kan. Nah, Hai Kids itu tuh gimana sih Teh Rizka? Kayak lagi fenomenal ya, kayak Hai Kids, this is your mom. Iya betul, walaupun aku sendiri belum punya anak gitu ya, tapi gimana dah, aku juga suka ikutan tren Iya, di sosmed gitu lagi terkenal banget ya. seru aja gitu ya. Hai Kids itu untuk yang juga tuh suatu saat ketika aku udah nikah, saya udah punya anak, Iya, benar. anak kuliah, terus mungkin anak-anak yang lain juga lihat aku gitu ya. Memori gitu ya. Iya. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin temanya Hai Kids. Hai Kids di sini itu gimana sih nanti kita menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita nanti, ilmunya terutama yaitu ilmu agama. Betul, kita tuh mencontohkan gitu ya teh kepada anak-anak, terutama calon anak kita yang kita belum punya anak. Iya benar-benar. Nah, untuk kajian hari ini tak lupa kita diberikan support pertama yaitu di Masjid Al-Mujahidin, Dan juga ada sponsor by IC Bookstore, ada Dede Plastik Bandung, ada Auto Trend, beserta tak lupa media partnernya yaitu Info Kajian Cimahi, Pemburu Kajian, Info Kajian Bandung, Info Kajian Bandung Barat, dan Bisfree HLC. Terus selanjutnya apa teh? Nah, selanjutnya kita mulai dulu, kita membaca basmalah bersama-sama dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz. Sambil nunggu ustadznya, kita sharing-sharing dulu nih teh. Boleh. Gimana tuh high kids teh? Seperti yang ini bisa ada yang nanya tuh high kids kayak Ini, gimana? hai kids, this is your mama ini lagi gini-gini gitu Cina. Aku suka herannya siapa yang mintain si template ini teh gitu bisa kita. Ya udah high kids, tapi kan kita juga sebagai calon yang akan nanti pasti yang mempunyai anak, kita juga harus belajar dari pesantren gak sih ya? Btw Rizka udah berkeluarga belum sih mau? Nanti ya aku cari jawabannya. Btw di sini teteh-tetehnya udah berkeluarga belum? Ada yang belum, ada yang udah. Cuma udah kelihatan buntutnya ada dua. Nah yang belum, bismillah ya, kita sama-sama belajar gimana sih untuk kedepannya kita tuh ya ke anak-anaknya harus ngajarin apa yang baik-baik gitu. Semoga teteh-tetehnya di sini pulang dari sini mendapatkan ilmu yang berkah, yang barokah. Iya, nah teh sebelum kita ngomong-ngomong di sini teh ada yang nggak tahu kita teh siapa? Iya siapa? Kita teh lupa ya. Kita tinggal mengenalkan nih teh orang-orang teh kalau kita dulu itu teh siapa gitu. Sok dari teteh Oke, ini aku mau perkenalannya pakai pantun. Jadi yang ada di sini semuanya harus bilang cakep, bisa? Harus semangat ya, satu-satunya dibantu tolong. soalnya jamaahnya banyak banget kan ini, masya Allah. Ya walaupun sedikit kita mau perbaiki harus tetap semangat ya sebenarnya. Oke teh, langsung Bisa dibantu ya. Pergi kajian di Masjid Al Mujahidin. cakep. Di dalam masjid ketemu Teh Tamara. Cakep. Perkenalkan saya Rizka Rahmahanin, MC termanis yang akan memandu acara. Asik, masya Allah. Udah kenalkan Teh siapa? Iya betul. Oke Teh. Silahkan. Sekarang giliran aku ya. Pergi kajian beli ikan pari. Cakep. Asik. Belinya di warung Bu Ara. Cakep. Perkenalkan saya Retri, MC tercantik yang akan memandu acara. Masya Allah. Teh siapa? Iya bener, agak susah sih emangnya nama aku teh Rite. Iya dong. Berarti sekarang Teh MC di depan Teh Rizka sama Teh Reti. Iya, kita kan double Iya betul sekali. Berarti jangan sampai lupa ya, siapa tahu ketemu di jalan boleh disapa gitu. Halo Teh. Boleh Teh. Oke. Nah, boleh deh kita lanjut lagi ya ke acara selanjutnya ya. Pembacaan ayat suci Al-Qur'annya oleh Teh Ajeng. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh dibuka Al-Qur'annya, bawa Al-Qur'an. Surat Toha ayat 113 dan 114.
Rabbi zidni ilma. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar itu memberikan pengajaran bagi mereka. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bil Quran. Terima kasih Haja, jazakillah. Masya Allah, suaranya apa ya? Enak banget didengar gitu ya. Ya, enak banget. Nah, selanjutnya teh, ada apa nih teh? Karena udah sore, jadi kayak mempersingkat waktu aja, ya langsung aja. Ya udah sabar. Ketemu sama ustaznya langsung, oke? Iya, dicatat, jangan lupa yang paling pentingnya didengarkan, duduknya yang nyaman, ya Teh, ya. Cari duduk yang senyaman mungkin, gitu, biar enak. Jadi kita langsung panggil aja pemateri untuk hari ini, yaitu Ustadz Hilman Abu At-Taqi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
Al-ayah sadaqallahu. Untuk yang kami muliakan, yang kami hormati, Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin, ya, juga yang kami muliakan, yang kami banggakan juga teman-teman dari komunitas Muslim Bapak Mau Perubahan, Masya Allah. Hari ini Alhamdulillah kami ditakdirkan untuk sama-sama memberikan warna, ya, dan mudah-mudahan kita hadir di tempat ini tentu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salam dan salam tak lupa semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga insyaallah sampai kepada umatnya hingga akhir zaman. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah sehat, ya. Fisik sehat. Pesannya, Masya Allah, saatnya akhir bulan, ya, Masya Allah. Baik, teman-teman, izin hari ini kita akan berdiskusi, ya, tentang suatu tema yang mungkin cukup viral, gitu, ya, dan mudah-mudahan tentu kita bisa ibrah, ya, dari tema yang kita angkat pada sore hari ini. Tadi sebetulnya sudah disampaikan di kisi-kisi sudah disampaikan, terima kasih, Masya Allah. Baik, kita akan berfokus teman-teman hari ini, ya. Mudah-mudahan tema yang disampaikan tentu bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Mari sama-sama kita mulai berdoa dulu, ya. Raditu bika ya Rabbana wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilman wa rizqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita mulai dari quotes dulu, ya. Tapi sebelumnya mohon izin cung yang belum menikah. Oh, kata-kata belum, ya, Masya Allah. Yang sudah menikah tapi belum punya anak. Ada? Oke. Pejuang gadis dua, ya. Sama. Yang sudah menikah dan sudah punya anak. Alhamdulillah. Baik, ya. Kita mulai, teman-teman sekalian. Saya ingin memulai dari buah kuat, ya, bahwa ini harus dicatat baik-baik. Hidup ini bukan seperti yang kita inginkan, tapi seperti yang kita jalani. Sepakat kan? Coba dibaca. Hidup ini bukan seperti yang kita inginkan, tapi seperti yang kita jalani, ya. Maka mesti ingat baik-baik, hidup itu tidak seindah di konten. Sepakat kan? Oke. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita hidup dalam ekspektasi, ya, menginginkan sesuatu yang jauh, sementara merupakan realita. Ini bahaya, ya. Yang belum nikah, Masya Allah, ya, membayangkan pernikahan itu yang indah-indah, gitu, ya. Padahal nanti dalam bab pernikahan selain ada bulan madu, ada bulan, selain ada bulan madu, ada bulan, sudah jadi belum ilmu pernikahannya yang belum menikah, Masya Allah, ya. Yang sudah menikah insya Allah sudah paham, ya. Selain ada bulan madu, ada bulan yang bisa nebak, ada bulan bawang, ya. Kenapa bulan bawang? Kalau bulan madu kan indah, ya. Bulan bawang nangis, bikin meringis, gitu, ya. Nah, teman-teman sekalian, maka mudah-mudahan bagi yang belum menikah ini jadi ilmu, ya, yang akan mengantarkan pada pemahaman bahasa siapa puas-puas kalau berilmi kalau belum menikah. Karena nanti kalau sudah menikah waktunya lebih terbatas, ya. Bagi yang sudah menikah tetap kalau berilmi, karena semakin lama kita sering dengan pasangan kita, semakin membuka tabir, ya, kekurangan, membuka tabir ketidaksempurnaan pasangan. Maka butuh terus mengangkut ilmu. Jadi hidup itu tidak seperti yang kita inginkan, tapi seperti yang kita jalani. Oke, ya. Memang kalau di pantai, oh indah-indah terus, ya. Yang nikah itu Masya Allah, nanti bedengan tangan di pinggir pantai, lari-lari, Masya Allah, ya. Itu di pantai, tapi sejatinya tidak seindah itu. Tapi juga tidak semenyeramkan yang kita pikirkan. Oke, makanya
realita dan ekspektasinya harus berimbang. Ya, lalu apa? Mudah-mudahan dengan kita talabul ilmi nanti iman kita makin dewasa. Karena yang dewasa itu bukan hanya diri kita, tapi harus mendewasa iman kita juga. Oke, saya ingin teman-teman dulu menuliskan di catatannya masing-masing. Sudah dikeluarkan catatannya? Maka dituliskan ya 3 orang yang paling teman-teman cintai. Silahkan. Pak izin saya berdiri ya. Sebutkan dan tuliskan 3 orang yang paling dicintai. Ya, yang di handphone juga boleh, di notnya barangkali ditulis saja. Oke ya. Siap. Nah, hari ini akan belajar, mudah-mudahan bisa. Sudah? Boleh saya lihat? Ya. Apa-apa nggak akan disebutkan. Coba, izin. Nah, ini selain Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya itu sudah pasti. Nah, di bawah itu sudah? Belum, Masya Allah. Ada lagi? Mungkin dari panitia? Sudah dituliskan? Mana? Nah, oke, Masya Allah. Ada lagi yang lain? Saya belum menemukan jawaban yang saya inginkan. 3 orang? Masya Allah, ini luar biasa. Alhamdulillah ya. Saya menemukan hari ini jawaban yang luar biasa. Oke. Mohon izin teman-teman. Rata-rata ya biasanya kalau ditanya sebutkan 3 orang yang paling dicintai. 1 orang tua, betul? 2 yang sudah punya pasangan, ya istri ya suami gitu ya. Kalau yang sudah punya anak pasti yang berikutnya anak, atau kalau yang belum punya pasangan mungkin kakak atau adik kan gitu. Nah, padahal sesungguhnya yang harus pertama kita cintai adalah diri sendiri dulu. Ya, jadi konsepnya adalah kita tidak akan selesai dengan orang lain kalau dengan diri kita belum selesai. Kalau nanti seorang ibu marah-marah ya itu kepada anaknya, bisa jadi kebutuhan dirinya belum terpenuhi. Sebaliknya suami juga demikian. Jadi sebetulnya konsep diri yang paling penting sebelum yang lain. Ya. Dan nanti bentuk cinta kepada diri itu, nah ya, adalah dengan menjaga diri kita dari api neraka. Jadi tanda sayang terbaik itu apa? Kita menyelamatkan diri kita sendiri dari api neraka. Dengan cara kita talabul ilmi, dengan cara kita beramal, bahkan kita bertaubat. Itu cara menyayangi diri sendiri yang terbaik. Ya. Oke. Bahkan ayatnya di surah 66 ayat 6, mudah-mudahan teman-teman sudah hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ya. Nah, maka diri dulu, baru nanti konsepnya pasangan. Ya. Nah, kita kembali dulu kayak tadi ya. Oke, jadi tahapannya adalah diri dulu, baru nanti ke pasangan. Ya. Kenapa? Karena nanti bukan seberapa cepat ya, kita menikah, tapi memang seberapa siap. Saya selalu memberikan nasihat itu, ya, menikah itu bukan karena kesepian, tapi karena kesiapan. Sudah ditulis buat statusnya. Nah, apa? Menikah itu bukan karena kesepian, tapi karena kesiapan. Ya, baik. Ya. Berikutnya nanti jadi konsep jadi orang tua. Jadi ini kemudian yang akan juga kita bahas. Karena nanti yang kami rasakan menjadi orang tua sebelum jadi orang tua beda rasanya ketika kita sudah jadi orang tua. Oke ya, apalagi mungkin tema yang disampaikan ya, tentang Haitiks ini adalah dia berwasiat, dia memberikan sesuatu pesan gitu kepada calon anaknya gitu kan, untuk kemudian nanti bisa dibuka lagi filenya setelah memiliki anak atau anak tersebut sudah paham. Nanti di Quran ada, jadi kita lihat ya, insyaallah. Kita pendekatan dengan Al-Quran. Baik, kita lanjutkan.
Oke, ayatnya adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi ingat ya, dan yang paling sulit ya, mendidik diri dan ini yang paling sulit sebelum mendidik pasangan, mendidik anak, mendidik diri dulu. Ini untuk konsep diri. Jadi cintai siapa dulu? Diri sendiri sebelum orang lain. Kalau dengan diri sendiri sudah beres, maka yang lain sudah beres. Ya, saya ambil contoh dengan seorang ibu, ya, dia marahin anaknya biasanya, ya, itu bukan karena ngambek gitu kepada anaknya, tapi mungkin ada yang belum selesai dengan diri. Ya, mungkin dia terlalu lelah, mungkin dia tidak mendapatkan apresiasi dari suami dan seterusnya. Maka yang harus dipenuhi adalah diri sendiri. Baik, kalau untuk pasangan gimana? Nah, teman-teman nanti bisa cek di surat ke-25, ya, surah ayat 78. Ini doa yang mungkin teman-teman sering sampaikan kepada Allah. Doanya insya Allah hafal ya. Doanya begini, Rabbana hablana min azwajina, gitu kan? Wa dzurriyyatina. Pertanyaan saya, kenapa harus dimulai dengan pasangan dulu? Coba kita baca lagi ayat apa? Doanya ya, 1, 2, 3. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kenapa enggak langsung gini? Rabbana hablana ya dzurriyyatina gitu. Ya Allah berikan kami anak qurrata a'yun, tapi pasangan dulu. Karena ya teorinya adalah kalau dengan pasangan tidak selaras, berarti apalagi dengan anak. Maka untuk dengan pasangan ini teori 3K ini harus jalan. Ya, baik nanti komunikasinya, kolaborasinya, termasuk koreksi. Tapi saya kasih buruk. Yang dikoreksi itu siapa? Jadi apa orang lain? Kita lebih senang koreksi siapa? Padahal sesungguhnya yang paling harus dikoreksi yang pertama barangkali kesalahan kita. Ya, itu. Berikutnya, teman-teman sekalian, ada satu hal yang juga harus kita pahami ya, daripada doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina itu ya. Kita sering mengenal ya satu ungkapan ini. Suami itu kepala rumah tangga. Ya. Suami itu apa? Kalau istri apa? Ulang ya, suami kepala rumah tangga. Kalau istri kalau diibaratkan tubuh, suami kepalanya, istri istri apa? Istri itu jantungnya. Jadi suami kepala rumah tangga, istri adalah jantungnya. Yang dilihat kepala dulu, jantung dulu. Kalau kita lihat orang, kepala dulu, jantung dulu. Yang kepala gitu ya. Ada orang misalnya, Masya Allah ya, sehat jantungnya, tapi kepalanya nggak ada, nggak mungkin gitu ya. Jadi yang dilihat adalah nanti suami dulu. Suami adalah gambaran yang ada di kepala, ya, wajahnya. Nah, kalau istri jantung. Ketika jantungnya kemudian masalah, ya, maka kepala jadi pusing. Jadi ketika jantungnya bermasalah, istrinya nanti ada masalah, maka suaminya menjadi, gitu ya, maka nanti jantung itu harus dijaga. Ya, jantung terhenti, selesai rumah tangga. Baik ya. Berikutnya teman-teman sekalian, ini penting. Kenapa? Karena sebelum kita bahas high kids itu ya, harus kita luruskan dulu dari konsep diri, konsep pasangan dan orang tua. Baik, tadi saya tanya yang menikah tapi memang oleh Allah belum diberikan omongan ya. Coba saya tanya, anak itu keinginan apa pemberian? Halo? Anak itu keinginan pemberian? Cung yang keinginan, cung yang pemberian, cung yang gak ngecek. Jadi anak itu adalah pemberian, ya, karena buktinya ada orang yang pengen anak, ya, tapi belum Allah kasih.
Sebaliknya ada orang yang belum ingin punya anak, ternyata Allah kasih gitu ya. Maka ternyata anak itu amanah. Kalau please nyambung dengan keinginan kita, oh itu luar biasa. Tapi nanti anak yang diberikan kok seperti itu, nah itu kemudian harus kita terima. Dan untuk jadi orang tua ini yang kami rasakan, maka harus banyak-banyak berdoa. Ya, tidak ada cara lain untuk menjadi orang tua yang qurrata a'yun, ya. Jangan pasangan kecuali banyak-banyak mohon sama Allah. Ini yang ingin kami sampaikan di awal ya, sebelum membahas tentang tema kita hari ini. Berikutnya apa? Tauladan jelasnya, karena tidak mungkin anak jadi soleh kalau kita tidak memberikan tauladan yang baik. Oke, terakhir ya, sebagai kajian pembukanya, tolong dicatat teman-teman betul-betul di surah Asy-Syura ya. Karena barangkali teman-teman hari ini sudah bikin video high kids gitu ya. Ternyata nanti pas menikah belum Allah kasih anak gitu ya. Maka ayat ini jadi landasan utama. Surat apa? Asy-Syura ya, gitu kan. Nah, maka Allah yang sampaikan, Allah yang memberikan kepada seseorang ya, perempuan ya, itu anak ya. Atau Allah yang memberikan laki-laki gitu kan. Ada orang yang pun ingin anak laki-laki, dikasih perempuan. Anak kedua si perempuan, anak ketiga perempuan lagi, gitu kan, masalah. Kan Allah yang berkata, ya, atau sebaliknya ingin laki-laki, ya ingin perempuan, gitu kan, kasih laki-laki sama Allah, ya. Anak kedua laki-laki, sampai anak kelima laki-laki semua. Kan Allah yang berkata. Nah, ini mindsetnya harus lurus dulu teman-teman ya. Atau wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Lihat. Atau kemudian Allah jadikan orang itu belum dikaruniai anak. Ya, Allah berkata. Maka ya, ketika teman-teman sudah membuat video high kids gitu ya, Masya Allah, sesungguhnya di Quran nanti kita akan temukan lebih banyak dari itu. Siap ya? Ini kajian pembukanya. Sekarang kita mulai ya. Kalau tadi yang viral konsepnya memang menyampaikan pesan untuk anaknya nanti, ya. Mungkin sudah dewasa atau sudah hadir, nanti anaknya sudah bisa mengerti, baru nanti pesan-pesan yang disampaikan itu bisa dimengerti. Nah, sekarang kita coba cek di Quran, apakah ada, ya, itu ternyata konsep dari Quran itu jauh lebih hebat. Kalau bahasa itu ya bunaya, apa? Ya bunaya. Bahasa Inggrisnya hey kids, ya. Bahasa Qurannya apa? Ya bunaya. Apa di Quran banyak ternyata. Saya ambil ilustrasi 4 saja ya, tapi waktu kita tidak akan cukup. Tapi kita akan coba mengupas teman-teman sekalian, ya. Konsep dari Quran. Ternyata sebelum high kids ini viral, ya, Quran sudah lebih dahulu ya menyampaikan ungkapan apa? Ya bunaya, wahai anakku, gitu kan? Nah ini lihat ya. Baik, kita akan pilih saja dari 4 kisah ya, kisah yang masyhur juga di Quran. Ada kisah Luqman, kisah Yakub, kisah Nuh, dan kisah Ibrahim. Semuanya ternyata menggunakan redaksi yang sama. Apa Ustaz maknanya yang bunaya itu? Itu isim tasghir sebetulnya ya, untuk menunjukkan kecintaan ya kepada anak yang dia akan tumbuh, ya kan? Maka disebut bunaya dari kata bani. Makanya disebut ibnun atau bin bahasa kita. Ya, bin itu adalah dari kata bana, artinya tumbuh. Ya, jadi anak itu nanti akan menumbuhkan, ya, akan terus berkembang. Maka disebut dengan bani. Ya, nah bunaya disebut nanti keturunan. Baik. Ada 4 kisah yang mudah-mudahan bisa kita ambil ibrah dari kesempatan sore hari ini, teman-teman ya. Jadi bahasa kitanya high kids, bahasa Qurannya apa? Ya benar. Oke, kita akan mulai. Bagaimana pesan? Kan gitu ya, intinya high kids itu kan nanti akan ada pesan setelah kalimat ini apa. Nah, kisah yang pertama kita akan ambil ibrah yaitu kisah Luqman. Baik, lihat. Surahnya surah ke-31 ayat ke-14 ya. Ada kalimat ya bunai. Allah Subhanahu wa sampaikan dalam surah Luqman, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu
ya bunai. Bagaimana kata-kata Luqman Hakim? Kalau bahasa kitanya, hai kids gitu ya. La tusyrik billah. Ini nasihat pertama. Nasihat yang mengandung tauhid yang luar biasa. Ya, wahai anakku, janganlah kau berlaku syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Ini kisah pertama. Nasihat dari seorang Luqman. Biasanya kalau teman-teman bikin video viral itu pesannya apa? Pesannya apa? Ya, mungkin yang melo-melo gitu ya. Mungkin pesannya untuk sesi curhat yang heavy sebenarnya. Kemudian dia sebutkan ya, mama itu ini kondisi mama gitu kan, kondisi bunda sebelum 19 tahun atau usia 19 tahun gitu kan, dan mama tidak tahu nanti kapan bertemu dengan calon ayah, bukan gitu ya. Tapi ini sesi apa? Sesi apa? Curhat ya. Tapi kalau Luqman Hakim ketika beliau memanggil anaknya ya bunai, maka yang disampaikan adalah ilmu apa? Pesan apa? Tauhid. Ini yang pertama. Ya, maka diabadikan dalam Quran di surah Luqman karena nasihat yang penting, bukan nasihat tentang galau-galauan, tapi nasihat tentang iman. Ya. Yang kedua, ada kisah Yakub. Yakub itu ayahnya siapa? Halo? Yakub punya putra, siapa putranya? Putranya ada? Yang Nabi yang paling ganteng siapa? Yusuf. Nah, ya. Redaksi kita sama. Redaksi Nabi Yakub memanggil anaknya juga dengan bahasa kita hai kids gitu ya. Dengan ungkapan ya bunai, wahai anakku terkasih, wahai buah hatiku kan gitu ya. Ketika kemudian Yakub mendengarkan kisah mimpinya Yusuf, nah Yusuf cerita ya. Nah ini juga jadi ibrah bagi kita, karena ternyata cerita dalam Quran itu luar biasa. Biasanya kalau anak cerita ke ibu ke ayah. Halo, kalau kita cerita sebagai anak biasanya ke ibu ke ayah, ke ibu. Tapi ternyata dalam Quran ya abadi, ke ayah. Berarti kedekatan dengan ayahnya luar biasa. Nah, sama ya, nanti dengan Ibrahim ya, pada Ismail juga sama, gitu kan? Dekat sekali. Nah lihat bagaimana Yakub begitu dekat dengan Yusuf sehingga nyaman. Yusuf cerita kepada ayahnya, ya bunai, wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpi itu ya terhadap saudara-saudaraku. Nah ini ya. Jadi ternyata kalau kita ngambil ibrah daripada surah Yusuf tentang kisah mimpi itu, ada orang-orang yang memang tidak senang dengan seseorang yang baru mendapat kabar gembira. Jadi tidak mesti semua hal dikontenkan di media sosial. Hati-hati, karena ada orang yang mungkin hasad kepada kita, ada orang yang mungkin dia menaruh iri, ya. Hati-hati. Sebagaimana kisah Yusuf. Ketika bercerita kepada ayahnya Yakub, jangan kau ceritakan. Ya, kalau mau cerita, pastikan kepada besti, kepada sosok yang kita percayai bahwa dia amanah ya. Dan menemukan teman seperti itu hari ini begitu sulit. Ya, baik. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Ya, berikutnya ada kisah Nuh. Ini yang luar biasa, teman-teman. Mohon izin ya. Seorang ayah yang dia tidak putus asa ya berdakwah berapa tahun? Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? Dan masa dakwahnya saja 950 tahun. Ya, yang dapat saat itu Nabi Nuh itu hanya 80 orang dalam kurun waktu sekian. Kalau Nabi Nuh saja bisa bersabar dengan selama itu, kadang-kadang kita kejar teman kita baru sekali dua kali sudah putus
asal, bro. Ya, aku mau nggak didengar arah gitu ya. Maka lihat kisah Nuh alaihissalam. Ya, begitu luar biasa. Nah, ada kisah yang menarik karena Nabi Nuh sendiri mengungkapkan ungkapan yang sama tadi dengan para nabi yang lain. Ungkapannya apa? Ketika kemudian perahu itu sudah naik, air sudah naik, ya, perahu kemudian sudah meninggi, ya, gitu kan, setinggi gunung. Lihat, Kan'an lari naik di atas puncak gunung. Bayangkan, air terus mengejar. Apakah yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? Ya, bunai. Bahasa kita apa tadi? Bahasa viralnya? Hai kids. Oh, ternyata memang hai kids ini dari dulu sudah diucapkan gitu ya. Nah, cuma viralnya baru sekarang gitu. Nabi itu mengucapkan. Hanya saja putra yang diajak. Nah ini makanya dalam agama kita ada dua. Kalau kata Ustaz Budi Asari itu, ada anak biologis, ada anak ideologis. Bahasanya begitu. Anak biologis itu anak yang memang sedarah gitu kan. Nah, tapi tidak setiap anak biologis jadi anak ideologis, ya. Jadi anak yang sepaham, satu visi, kan? Nah, makanya Nabi Nuh tapi tetap mengajak, ya bunayya kama. Kebayang ya oleh kita dikejar oleh banjir yang besar, kan? Pasti seorang anak, seorang ayah tidak mungkin membiarkan anaknya, meskipun mungkin anak itu membangkang. Jika kemarin adalah di mana di daerah apa tuh yang ada angin apa namanya, tornado gitu ya, gitu kan? Pasti seseorang orang tua ketika mungkin melihat anaknya, ya, gitu kan? Dan meskipun anaknya mungkin bawa anaknya mungkin, wah gitu pikir sebelum, pikir sebelum gitu kan? Masya Allah. Tetap kalau dalam kondisi bahaya, mungkin orang tua ini tidak akan pikir panjang, pasti akan memanggil, nah sini nah, gitu ya. Ya, Nabi Nuh mengatakan, ya bunai, wahai anak. Masya Allah ya. Baik, ini berarti kata-kata yang luar biasa. Ini kalau Quran sudah menampakkan, benar ya. Satu lagi ya, tentang kisah Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim juga alaihissalam ternyata menggunakan redaksi yang sama. Apa redaksinya? Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, kalau Yusuf yang mimpinya anaknya cerita kepada ayahnya. Kalau Ibrahim yang mimpinya ayahnya, yang dirinya gitu ya, cerita kepada anaknya. Jadi luar biasa. Oke, makin juga sama ya bunai. Hai gitu. Apa kata Ibrahim? Qala ya bunai inni ara fil manami anni albah. Hujannya Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah, mendengarkan hujan yang bermanfaat. Baik. Nabi Ibrahim juga menyampaikan dengan tema, dengan ungkapan apa? Ya bunai, wahai anakku. Ya. Jadi sejauh itu Al-Quran teman-teman ya memandang konsep ya antara hubungan baik anak dan orang tua atau sebaliknya orang tua dan anak. Maka kalau kemudian yang viral-viral itu kemudian kita mau cek dan recek, sebetulnya semuanya sudah ada dalam Quran. Makanya beberapa hari lalu kami sama-sama dakwah dengan salah seorang artis ya, yang teman-teman tahu ya, Angelina Sonda. Tahu kan? Masya Allah, beliau ketika bercerita setelah keluar daripada lapas itu 10 tahun ya, beliau berhasil menghafalkan Quran sampai hampir 20 juz. Berapa? Berserta artinya. Cuma kata beliau, tolong jangan tanya tipsnya. Kenapa? Karena tipsnya harus masuk penjara dulu dia bersama. Dan sekalian ya, ini luar biasa. Ya, sebetulnya semuanya kata beliau sudah ada dalam Quran. Hanya kita kadang-kadang sesuatu yang viral itu mungkin jarang kita cek dan dicek. Haikit dari Quran dan kasih ternyata masya Allah
ya, para nabi terlebih dahulu mereka, baik dari nabi Yakub, ya, Nabi Nuh, gitu kan, Nabi Ibrahim, Masya Allah, gitu kan. Ini luar biasa. Jadi sebelum kita menelan bulan-bulan, ya, peristiwa-peristiwa yang viral, jauh lebih dahulu harus diviralkan Al-Qur'an. Ya, ini penting. Apalagi mungkin hafalan kita, ya, kadang-kadang belum nambah dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, ya, juga harus kita koreksi juga. Ya, saya sedang menyusun buku judulnya Tahsin Keluarga, ya, karena nanti keluarga yang dekat dengan Quran akan jadi keluarga yang sempurna. Nah, saya cek dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman insya Allah sudah pada hafal, ya. Surah An-Nas hafal tidak? Halo? Surah yang paling sering dibaca dalam sholat apa sih? Sering ya. An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas, ya. Coba saya cek dulu ya teman-teman. Hafal An-Nas ya? Yakin? Oke, tolong dibaca atau tolong bacakan surah An-Nas ayat ke-5. Ya, apa? Nah, kadang-kadang hafalan kita, teman-temannya, kalau kata orang sudah bilang hafal cangkem, ya. Nah, maka tolong diupdate juga, ya. Jangan sampai kita kalah orang-orang yang mereka baru hijrah, ya, tapi hafalannya sudah banyak, luar biasa, ya. Nah, kita harus punya rasa malu, ya, introspeksi diri kita sejauh mana kadang-kadang dengan Al-Quran. Jangan sampai hal-hal yang viral itu, ya, kemudian kita nggak ketinggalan, tapi soal hafalan kita ketinggalan jauh oleh mereka orang-orang yang baru hijrah. Baik, sebelum saya lanjutkan, ini kan. Jadi kalau nanti kita menemukan sesuatu dengan pasangan kita yang belum menikah, ya, gitu kan, maka hal yang harus kemudian nanti dicek betul, sering dicek, ya. Kalau sebelum mengoreksi nanti pasangan, ya, maka koreksi lebih banyak dari kita. Itu penting, termasuk nanti kalau, ya. Kalau kemudian dengan pasangan nanti banyak cekcoknya, ya, urusan cekcok itu bumbu dalam pernikahan, ya. Tapi kalau terlalu banyak bumbunya, anak apa? Anak, ya. Maka kalau orang sekalian, khusus di masuk ke Ramadan, ya, koneksi diri kita lebih banyak sebelum ke yang lainnya, termasuk untuk berbicara. Oke, ya. Sampai sini teman-teman bisa dipahami kan? Jadi ketika kita mencoba merayakan peristiwa-peristiwa yang viral, ya, jangan dulu lata. Apa-apa yang viral di tahu lah, gitu, ya. Sementara kita belum ngecek, gitu, ya. Ternyata dalam Al-Quran lebih dahulu semuanya sudah dicantumkan. Nah, sayangnya dari banyak kaum muslimin, ya, termasuk kita barangkali, ya, enggak kadang-kadang membuka korban dan dalam Al-Quran. Semuanya ada kok dalam Al-Quran, ya, baik tentang diri sendiri, tentang pasangan, ya, termasuk orang tua, ya. Nah, hafalkan juga doa-doa dalam Al-Quran, harus nih bagi yang mau menikah, ya, tolong disiapkan betul-betul, ya, keilmuannya, ya, kesiapannya. Karena saya ulangi, ketika nanti sudah masuk ke ranah rumah tangga, tidak seperti atau tidak seindah dan konten, ya. Meskipun jangan juga ditakuti pasti itu pemirsa itu menikahnya, enggak, gitu, ya. Tapi jangan sampai juga kita terlalu bermudah-mudah, ya. Baru sebenarnya ikutan
seminar pranikah 2 kali umroh langsung semata. Taruh ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau terus tertipunya, kenapa? Karena ketika nanti sudah menikah, waktu kita akan sangat terbatas. Ya, tetap begitu. Baik, kita lanjutkan. Oke, nah ini ya. Jadi 4 minimal ada 4 di Quran. Ya, baik kisah Luqman, ya, baik kisah Yakub, kisah Nuh, kisah Ibrahim. Baik, terakhir, kalau teman-teman Qurannya dibuka, kita masuk ke surat An-Rum ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Boleh dibuka surah An-Rum, surah ke-30. Kita akan buka dari ayat ke-20. Surah An-Rum ayat 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, ada 5 ayat. Ini ayat baru pernikahan nanti ya. Yang saya ingat cuma ayat 21. Cuma kita akan coba buka konsepnya dari sini. Yang di rumah juga boleh silakan ya. Buka surah An-Rum ayat 21. An-Rum ayat dari ayat 20 ya. Dari ayat 20. An-Rum 20 sampai 25. Oke. Baik, sudah ketemu? Ada? Ya, silakan teman saya. Kalau kita lihat di 6 ayat ini, semua awal ayatnya menggunakan ayat wa min ayatihi. Ya. Yang kita kenal di ayat 21 saja, yang biasa dicatat, ditulis di kertas undangan pernikahan bahkan gitu. Atau dibacakan di acara-acara